Nah, dari Madiun, Mbak Arda. Assalamualaikum, Mbak Arda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Terima kabarnya? kasih Pak Ipo udah diberikan kesempatan. Alhamdulillah baik. Ah, ini gimana? Ini awal-awalnya Mbak Arda mulai usaha, memulai dunia bisnis. Ya saya dulu memang kerja juga gitu, tapi setelah saya punya anak, itu tidak Hmm, diizinkan untuk kerja lagi, jadi harus dari rumah. Setahun di rumah hmm, itu memang bosen sekali ya, nggak punya teman, nggak punya ini. Baru saya punya ide untuk bisnis gitu. Jadi hmm. bisnis pertama saya itu dulu fashion Pak Ipo. Oh, fashion Jadi juga. karena suka fashion gitu, suka fashion, jadi Hmm, ya udahlah saya coba-coba gitu. Dimodalin suami gitu ya, hmm. eh, sampai ya gulung tikar, terus digelar lagi tikarnya. Jadi karena mungkin belum punya ilmunya ya, terus Ya. kita coba kerjasama juga sama orang lain, bisnis dengan orang lain, ternyata ketipu kayak gitu. Jadi Hmm. pas saya ketipu pas di titik-titik nggak punya uangnya itu saya baca bukunya Pak Ipo dulu waktu tahun 2011. Ya, ya, ya. Nah dari Terus? situ saya mulai ya jadi dari situ saya mulai semangat lagi nih. Oh kalau bisnis mending sendiri aja lah nggak usah kerja sama sama orang gitu saya pikir kan. Oke Hmm, saya mulai bisnis kuliner juga ya lumayan lah waktu itu dengan hmm. anak masih satu gitu ya jadi semua masih dikerjakan sendiri. Terus Ya. dari situ saya merasa, oh ternyata saya jualan apa aja ternyata saya laku ya gitu. Jadi udah Hmm, kepedean Pak Ipo. Habis itu hmm, saya cobalah buka bisnis yang lain-lain gitu. hmm, Jadi kayak produk kecantikan juga saya jual hmm, berbagai macam. Nah, setelah situ saya merasa udah nyaman nih di situ gitu. Cuman hmm, kalau diamati memang selama bertahun-tahun ya hasilnya segitu-gitu aja gitu. hmm. Jadi Berapa produk waktu kayaknya itu dijual? Berapa jenis waktu itu yang dijual? aduh, banyak banget Pak Ipo. 10 ada? Jadi dari oh lebih lebih dua lah puluh ada? puluhan, lebih mungkin lima Ah, puluhan produk ada Pak Ipo. Jadi kadang tuh 50. jadi keuntungan tuh ada, tapi ketika ada orang ngeluarin brand baru gitu ya, terus Hmm, kelihatannya kok bagus nih. Jadi saya ikut jadi agennya. Nanti ada hmm, yang lain lagi, jadi saya nurutin pasar gitu Pak Ibu. Oh, pasarnya sekarang lagi ini. Oke, saya ikut di agen hmm, sana. Dan itu butuh butuh biaya untuk menjadi agen atau distributor itu 5 sampai 15 juta per hmm, produk. Nah, jadi hmm, kalau pengen menang di persaingan di daerah saya, misalnya saya fokus di situ, berarti saya harus ambil nih kemitraannya, misalnya ambil distributornya 15 hmm, juta kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya rasakan dengan modal seperti itu marginnya hanya sekitar 10 sampai 15%. hmm, Lalu belum lagi jenis produknya banyak, terus hmm. belum lagi nanti ada produk yang jenis-jenis yang memang nggak laku gitu. Jadi Oh, kadang tuh sampai satu kardus itu expired karena hmm, expirednya cepet. Nah, jadi situ admin saya kan kadang, Mbak ini udah expired nih gimana? Lah gimana lagi ya dibuang lah gitu. Jadi hmm, jadi mungkin keuntungan itu masuk di situ gitu. Jadi hmm. kadang hanya angka aja keuntungan tuh 10 juta, 20 juta tuh cuma angka aja gitu. Jadi nggak ada tabungan yang berarti waktu itu gitu. Jadi Jadi keuntungannya kerepotannya. bisa jadi keuntungannya sebagian berupa stok gitu ya, Mbak Arda ya? Iya, betul. Jadi Oh, keuntungannya itu berupa stok. Ya mending kalau stok itu nanti bisa laku kan. Nah, yang apesnya kadang stok itu belum laku udah expired hmm, itu. Jadi jenisnya banyak, udah expirednya cepet lagi gitu. Jadi ya, kerepotannya di situ gitu. Jadi ketika saya punya puluhan produk itu, otomatis saya juga butuh konsentrasi untuk belajar ke knowledge produknya kan. Nah, itu hmm, membutuhkan waktu lagi gitu. Belum lagi nanti harus ngajarin admin lagi gitu. Jadi itu repot sih menurut saya gitu. Terus jadi waktu Pak Ipo ke Madiun ada bimbingan nih dari Pak Ipo. Saya nggak tahu nanti mau jualan apa. Pokoknya saya mau dibimbing sama Pak Ipo karena saya sudah ngefans. Maksudnya saya sudah membaca buku-bukunya Pak Ipo itu sudah sejak tahun hmm, 2011 gitu. Jadi saya
percaya aja, bukan karena apa-apanya, bukan karena produk atau bukan sistem bisnisnya kayak gimana, saya nggak mau tahu, pokoknya saya ikut aja dulu gitu. Jadi Hmm. 3 bulan saya bermitra dengan Pak Ipo, itu memang saya nggak merasa menghasilkan apa-apa karena saya belum paham banget, dan ternyata saya tuh sering skip ilmu-ilmu yang dari Pak Ipo, karena Hmm. tadi bisnis yang sebelumnya kan udah repot banget ya Pak Ipo, jadi Hmm. untuk apa, menyimak grup, untuk menyimak ilmu-ilmunya itu Hmm. eh, udah nggak sempet lagi gitu. Nah, setelah 3 bulan itu baru saya ngikutin Pak Ipo ke Jakarta, ada acara di Ayana. Nah, dari situ saya Hmm. baru kebuka nih wawasannya gitu. Oke, saya coba buat fokus untuk bisnis British Propolis. Itu pun fokus itu saya eh, memutuskan itu sudah 1 tahun, baru memutuskan fokus di BP gitu. Hmm. Maksudnya di bisnis ini gitu, yang sekarang ini gitu. Ya. Jadi baru memutuskan fokus itu. Sekarang udah berapa tahun, Mbak Arda? Alhamdulillah, sekarang udah hampir 2,5 tahun. Hmm. Ya Juni nanti Udah menghasilkan apa aja? Udah bisa beli apa aja? Masya Allah itu udah banyak banget Pak Ipo. Jadi awal-awal itu saya udah beli motor dalam 3 bulan itu ya. Dari Hmm. 3 bulan fokus saya beli motor dulu, saya Hmm. beli laptop dulu, kayak gitu buat alatnya lah istilahnya ya. Terus habis itu saya umroh ya, umroh dan Hmm. mengumrohkan Hmm. itu. Alhamdulillah juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan yang paling paling sangat bikin saya terharu itu karena saya dulunya nggak tahu ilmunya ya, jadi apa-apa itu harus kredit gitu ya Pak Ibu, termasuk Hmm. mengambil kepemilikan rumah gitu. Jadi Hmm. itu kredit itu harus sampai 15 tahun Pak Ipo. Hmm. Jadi 15 tahun sudah berjalan 4 tahun, berarti artinya kurang 11 tahun baru saya putuskan pengen fight di BP dan pengen melunasi ini, kita targetkan 10 bulan bisa lunas gitu. Berarti alhamdulillah Allah kasih kemudahan, dari 11 tahun yang harusnya kita cicil itu bisa 7 bulan lunas Pak Ipo. Wih, Berkat 11 fokus di 11 bisnis tahun nih Pak Ipo. ya. Cicilan Ya masih 11 11 tahun Pak tahun Ipo. lagi ya. Cicilan yang masih 11 tahun lagi alhamdulillah bisa lunas dalam waktu berapa bulan tadi? 7 bulan Pak Ipo. 7 bulan ya. Karena Ya, fokus dulu menjual 50 produk lebih. Apa aja dijual gitu. Pokoknya kayaknya untung, kayaknya orang perlu jual, kayaknya lagi tren jual. iya, Lebih dari 50 iya, produk. Nah, begitu ditajamkan iya. fokusnya, ada bimbingan, ada mentornya, alhamdulillah ya, penghasilan jadinya beda. Ya, apalagi Mbak Anda yang itu suara tetangga atau ayam itu? Suara apa ya? Nggak ada Pak Ipo. Oke. Suara Eh, kresek-kresek ini aja. Enggak. Apalagi yang ini, yang Mbak Arda, ini kan Oh, banyak nih yang nyimak nih, ada 600-an, mungkin bisa kasih tips buat mereka gitu. oh iya. Terus saya juga punya pengalaman bisnis yang sesuai passion kan Pak Ipo, karena saya Hmm. basicnya adalah pengajar gitu. Jadi saya memang dari kuliah juga sudah mengajar, Hmm. sudah memberi les-les kayak gitu. Jadi saya tuh punya bisnis bimbingan belajar. Nah, saya bukalah itu Bimbel. bisnis bimbingan belajar. Ya, jadi itu ngontrak tempatnya, lalu ambil franchise-nya, itu kan sudah puluhan juta, belum lagi launching-nya, kita harus nyewa gedung, ribuan orang kita undang, kayak gitu. Itu tuh keren sih, memang keren, kelihatannya keren. Tapi ternyata itu balik modalnya itu hampir 2 tahun, Pak Ipo. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi cuma kita dapat kerennya aja gitu. Jadi nggak selamanya kalau bisnis yang sesuai passion itu bisa menghasilkan, kan kita bisnis bukan hanya untuk keren-kerenan ya, tapi memang benar-benar menghasilkan dan kebermanfaatannya gitu. Jadi dari Hmm. situ saya uh, bisa menyimpulkan gitu bahwa bisnis tuh nggak harus sesuai dengan passion. Nah jadi kalau Hmm. ibu-ibu yang mungkin passionnya masak, nggak harus juga jualannya itu jualan kue, jualan masakan juga gitu. Hmm. Karena ya kita ibu-ibu ya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Naneng, kayak memang kita fokusnya kan sebenarnya di rumah. Nah, kalaupun Hmm. bisnis, artinya yang bisnis dari rumah, yang artinya tidak mengabaikan semua kegiatan yang di rumah gitu. Jadi, Hmm. kalau mau mulai ya, buat khususnya ibu-ibu ya, mulai saja, tapi tidak untuk yang repot-repot.
Hmm. Yang repot tuh maksudnya harus produksi, terus harus modalnya banyak. Kayak saya dulu ya, udah dimodalin suami, nggak jalan, dimodalin lagi, nggak jalan lagi, kayak gitu kan. Kasihan. Jadi mending cari yang modalnya minim dulu aja deh, gitu. Ah, Minim aja, tapi kalau kita mau belajar ya ada mentornya yang membimbing, itu hmm. insya Allah kita akan bisa insya Allah mengalami percepatan. Nah, Ya. itu tadi. Terus juga yang penting adanya komunitas. Karena Hmm. dengan adanya komunitas kita bisa bertukar pikiran, kita bisa menduplikasi orang-orang yang sukses di komunitas itu. Jadi lebih lebih Hmm. termotivasi, terus kita jalannya nggak sendirian gitu. Ada Ya. ada role modelnya di situ semua. Itu sih Hmm. Pak Ipo. Terus kayak apa nih kalau jalan-jalan udah kemana aja, Mbak Arda? Kalau dari bisnis ini udah pernah jalan-jalan kemana aja? Wah, udah lumayan sih Pak Ipo. Jadi pertama itu ke Thailand itu ini sudah 2 kali ke Thailand gitu ya. Hmm. Terus udah ke Singapura, saya udah ngikutin Pak Ipo sampai Malaysia juga. Ada acara di sana, saya ikut di sana. Terus udah sekalian jalan-jalan sama anak-anak juga. Hmm. Terus ke Turki yang terakhir, Hmm. Alhamdulillah sama pasangan. Juga Hmm. yang pasti udah umroh dan mengumrohkan dan insya Allah sudah ada 1 tiket umroh lagi Hmm. yang qadarullah belum bisa dijalankan ya karena Hmm. kondisi Ya. itu Pak Ipo. Dan harusnya udah ke Eh, Korea juga nih Pak Ipo. itu waktu umroh bareng saya waktu itu ya? Iya, jadi itu saya suami sama mertua bareng Oh, Pak ya. Ipo. Oh iya, iya. Jadi pernah yang Turki bareng saya juga pernah, yang Iya, umroh bareng saya juga pernah gitu ya? umroh. Iya, iya Pak Ipo. Iya. Kalau yang Thailand, Thailand sama saya itu atau enggak? Thailand ya, pertama sama Pak Ipo, yang kedua memang program kita dari komunitas Oh, yang oke, oke, oke. bulan Februari kemarin sebelum ke Turki. Jadi 1 bulan itu kita ada trip 3 tempat Hmm. Pak Ipo. Jadi ke Bali sama mitra tim-tim itu sama teman-teman, lalu ke Thailand, lanjut ke Turki. Hmm. Alhamdulillah sebelum ada corona kita udah dikasih jalan-jalan dulu gitu Pak Ipo. Iya, iya. Tadi kayak Mbak Naning itu kan dari komunitas PPQ ya, pengusaha pencinta Al-Quran. Iya, Nah, kalau Mbak ya. Arda ini dari komunitas MOS ya, dan komunitas ABP, Akademi Ya, Bunda, Bunda Akademi Bunda, Pintar. Akademi Bunda Pintar ya. Itu Iya, teman-teman bisa bisa bergabung ya dari kota mana aja bisa. Kalau selama ini kan banyak di Madiun, di Tuban ya, iya. Madiun, Tuban gitu ya, Madiun, Ngawi, iya. Ngawi, Tuban, kota apa lagi yang banyak? Itu sih yang banyak Pak Ipo. Jadi Hmm, eh, Jakarta juga ada sih. ya, Sama karena kita online ya Pak Ipo, jadi mitranya nyebar nih Pak Ipo dari hmm, sampai Papua ada, dari Aceh ada gitu. hmm. Itu sekarang Kalimantan semua nyebar sih. sekarang di komunitas Bunda Pintar itu ada berapa itu mitra-mitra Mbak Arda di sana sekarang? Sekarang udah hampir 500 Pak Ipo. Uh, Jadi udah 460 sekian gitu. Ya itu bermula dari nggak punya mitra sama sekali. hmm, Jadi 3 bulan itu nggak punya mitra sama sekali, baru itu saya fokus untuk membuka peluang usaha. Ternyata memang banyak orang ini yang butuh peluang usaha gitu dengan modal yang hmm, minim, dengan di-mentoring benar-benar. Karena usaha di hmm, luar sana itu banyak yang hanya iming-iming di awal aja gitu. Jadi hmm, di-mentoring ternyata di-broadcastin Pak Ipo, bukan di-mentoring itu hmm. Kalau gitu. kalau Mbak harapkan mentoring itu yang seperti apa? Ini biar teman-teman tahu gitu. Audio mentoring itu jadi kita sekali masuk ke dalam komunitas, itu kita sudah siapkan apa aja yang mesti dilakukan ilmu-ilmunya. Jadi per hari Hmm, Pak Ipo selama 40 hari gitu. hmm, 40 hari itu sudah kita siapkan kurikulumnya. Jadi hari ini mesti ngapain, hari besok mesti ngapain. Jadi orang bergabung tuh nggak toleh-toleh saya mesti ngapain gitu. Jadi itu juga hmm, sudah jadi step by step itu sudah kita rangkum, jadi sebelum-sebelumnya sudah terbukti istilahnya terhadap mitra-mitra yang sudah fight dan sudah berhasil di sini gitu. Dan itu ya, ilmu semua dari mentor gitu. ya.
Jadi bagi teman-teman ya, itu penting banget ya menemukan komunitas yang tepat ya. Jadi komunitas ini menjaga kita. Kita ini orang biasa, kadang-kadang nggak paham, kadang-kadang nggak ngerti ya, kadang-kadang juga tergelincir gitu. Nah, tapi kalau kita punya komunitas yang tepat, komunitas itu akan menjaga kita. Ya, dari segi agama juga Ya, sama kan, kita ada komunitas mungkin ya pengajian ya yang menjaga kita gitu kan, atau komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Nah, dalam bisnis juga sama ya, ya, cari komunitas, cari ekosistem yang mendukung impian kita jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Jangka pendek misalnya apa ya, kita pengen lunas hutang, lunas KPR, ya, lunas leasing motor misalnya ya, atau pengen DP rumah, DP mobil gitu ya kan. Nah, ini jangka pendeknya. Jangka panjangnya ya sampai akhirat gitu, jangan sampai juga komunitas yang membuat kita ya, akhirnya lalai dengan nilai-nilai akhirat gitu kan. Nah, jadi kalau bisa cari komunitas yang tepat itu, karena manusia ini memang gampang dibentuk ya, gampang dibentuk dia. Jadi kalau dia di sekitarnya itu 200 ya. orangnya itu orangnya baik-baik semua, insya Allah dia ikut baik. Kalau 200-nya ini insya Allah soleh-soleh, dia ikut soleh gitu. Tapi kalau sebaliknya ya kayak gitulah Ya, yang terjadi. Jadi kita gampang dipengaruhi kan. Jadi kata para sahabat itu ya, seperti apa dirimu terlihat dari sahabat-sahabatmu ya. Kalau bahasa sekarang ya, terlihat dari komunitasmu, terlihat dari ekosistemmu gitu. Makanya penting menemukan ekosistem yang tepat ya, komunitas yang tepat. Cari komunitas yang menjaga kita. Kita menjaga, komunitas juga menjaga kita. Nah, jadi andai kata kita miring-miring pun, tergelincir pun nggak jauh-jauh banget, balik lagi. Andai kata kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak paham, kita dibimbing, mau nggak mau akan dibimbing gitu. Ya, karena memang fitrahnya ya, manusia ini berkomunitas, ya, berkomunitas bukan bukan sendiri. Makanya ibadah-ibadah itu kan memang kalau kita pakai faktor bersama itu langsung nilainya naik gitu kan. Contohnya kayak sholat berjamaah gitu ya. Mungkin juga kayak taraweh di waktu-waktu yang normal gitu ya. Nah, itu nilainya langsung naik ya, nilainya langsung naik karena ada faktor faktor kebersamaan gitu. Oke, Mbak Arda, bisa kasih tips lagi buat ibu-ibu ini mungkin banyak ibu-ibu yang menyimak. Oh ya, buat ibu-ibu yang paling penting kalau menurut saya, pertama, pilih bisnis yang langsung stepnya dari angka 8 atau angka 7 gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot yang namanya mikirin produksi, kita nggak perlu repot yang namanya harus bikin konten ya untuk bahan-bahan untuk postingannya. Jadi yang hemat waktu aja gitu. Apalagi kalau sudah bisnis yang endorse-nya, yang sudah Hmm. direkomendasikan banyak artis, banyak tokoh. Nah, ini sangat membantu sekali ya waktu kita gitu. Jadi itu yang penting. Lalu eh, juga fokus fokus ada di satu bisnis. Jadi jangan Hmm. pernah merasa kita mentang-mentang apa yang kita jual itu semuanya laku gitu. Kayak saya dulu langsung semuanya dijuali karena itu Hmm. di samping capek juga sebenarnya itu ketika kita fokus di satu produk aja ternyata dari jualan puluhan produk itu bisa tercover dari jualan satu satu bisnis ya satu produk kalau kita fokus gitu. Hmm. Oke, Mbak Arda, ini Terus yang saya potong ya, sebentar. Dulu ya boleh Pak Ipo. sebelum nggak fokus kan jual lebih dari 50 Uh, jenis produk. Nah, itu iya, kurang kan dapatlah income gitu ya, sekian gitu. Sekarang fokus, iya, dapatlah income-nya itu lebih tinggi. Boleh tahu nggak kenaikannya itu iya. berapa? Berapa kali naiknya, tingginya itu? Eh, saya sih sering kalau ditanya Pak Ipo tuh paling naik hanya 5 kali lipat gitu ya, 4 kali lipat. Soalnya nggak enak juga Pak Ipo kalau ngomong-ngomong sebenarnya 10 kali lipat ada Pak Ipo. Iya, 10 kali ya? nanti Nah, kalau saya bilang 10 kali lipat nanti orang tuh kadang bilang masa iya sih gitu. Tapi sebenarnya iya. hmm, Ya jadi antara hmm, 5 kali lipat itu sudah minimal kenaikan gitu. hmm. Jadi ini Kenaikan pelajaran buat minimal. teman-teman ya. Ini kita mulai masuk akhir ya. Pelajaran buat teman-teman ya. Jadi tolong fokus karena banyak produk tuh belum tentu bikin kita kaya. Tapi kalau Iya, satu kita tajamin, kita betul. kuasai, tim juga menguasai, itu malah kenceng jadinya. Ya, no one can Ya, beat fokus ya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kefokusan. Oke, sekitar 20 betul. detik, 15 detik Mbak Arda sebagai penutup silakan. Ya, buat teman-teman, pastikan juga teman-teman ada di dalam komunitas yang tepat karena komunitas ini sangat penting buat kita untuk para ibu-ibu gitu ya. Karena banyak ilmu juga selain ilmu bisnis, kita juga bisa ilmu pasangan, suami istri atau sebagai orang tua. Nah, ini yang penting karena nggak semua di bisnis, nggak semua komunitas bahasnya dalam semua aspek gitu. Makanya kita fokus Hmm. aja ke bisnis yang bisa fokus ke 3A ya, Allah dan Rasul, anak dan keluarga, juga amal jariah dan ini yang sudah saya temukan di komunitas saya dalam berbisnis. Itu aja sih Pak Ipo.
ya. 3A tadi ya. Yang penting Allah Ya, dan Rasul, anak dan keluarga, yang ketiga amal jariah. Oke, itu saja ya. teman-teman. Assalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih banyak Pak wabarakatuh. Ipo. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.